Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bro? Alhamdulillah. Seperti biasa, jumpa lagi tentunya bersama JTV Channel. Masih dalam acara Ngopi, ngobrol pintar. Ya, seperti biasa teman-teman, kita bertiga di sini akan ngobrol-ngobrol yang mau aja obrolan kita bermanfaat ya. Amin. Nah, buat teman-teman semua yang menonton video kita. Ya tentunya apa yang kami sampaikan ini ya sifatnya obrolan biasa. Tentunya tidak akan lepas ya tentunya sama keterkaitan dengan sejarah ya. Tetap dengan topik sejarah. Topik sejarahnya. Ini kan kita pecinta sejarah, ya kan? Betul. Dalam hal ini kita sebagai pencinta sejarah, bukan sebagai ahli tapi sebagai pencinta. Gitu. Jadi nyampein informasi-informasi yang bahwasanya ada ya pencatatan sejarah masa lalu. Ya sebelumnya saya ingetin juga sama teman-teman semua untuk selalu support channel kita ya. Betul, Kak. Nah, tentunya dengan cara subscribe, bagi yang belum subscribe. Tapi bagi yang sudah subscribe, silakan tekan tombol like, share sebanyak-banyaknya, dan juga sampaikan komentar di setiap video yang kami tayangkan. Tapi apabila ada yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, bisa melalui DM di akun Instagram kita, itu JTV Channel. Jadi baik Instagram kita ataupun dengan channel kita pun namanya sama, yaitu JTV Channel. Jadi tidak berbeda antara satu dengan satu yang lain. Dia memang kita mempunyai satu prinsip. Wah, Prinsip catat. karena tidak suka dengan retorika. Ya, Om Bob, biasanya sebelum kita ngobrol-ngobrolin lebih dalam lagi ya tentunya keterkaitan dengan sejarah. Ya, barangkali dari Om Bob sendiri punya pandangan dengan kondisi sekarang ini, gimana sih melihat Om Bob dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat sekarang ini? Itu kan pandangan Om Bob ya tentunya kan ya bisa melihatlah dengan secara sendirinya bagaimana situasi kondisi masyarakat pada saat ini. Kalau kita berbicara dalam konteks minat sejarah, mungkin untuk generasi-generasi muda-muda sekarang ini ya sepertinya ketertarikan terhadap nilai-nilai sejarah ini ya sedikit mulai tergerus ya dengan adanya berbagai tayangan-tayangan di berbagai macam media sosial dan apa istilahnya ya mungkin ya itu tadi karena mereka lebih cenderung ke acara-acara seperti hiburan. Betul. Atau seperti apa sih berita-berita ya terutama gosip-gosip artis. Mungkin itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketertarikan tentang dunia sejarah ini ya semakin lama semakin menurun, dan itu menjadi PR besar buat kita selaku para pecinta sejarah untuk lebih membuat gairah untuk lebih cinta kepada sejarah ini tumbuh kembali gitu bagi masyarakat, terutama bagi angkatan-angkatan muda milenial sekarang ini. Mungkin seperti itu Kang Paulo sementara. Jadi memang penyebabnya kalau melihat situasi kondisi masyarakat sekarang, ya tentunya kita akan memang lebih fokusnya berkaitan dengan sejarah ya. Ya kalau menurut Om Bob itu sudah mulai tergerus gitu kan ya,
mungkin karena faktor dengan seiring waktu media sosial dan sebagainya. Tapi di balik itu sebetulnya kira-kira hal yang mendasari apa sih yang menyebabkan sehingga tuh kayaknya misalkan ketertarikan gitu kan, ketertarikan dengan membaca atau membaca dan untuk mengetahui catatan sejarah ini agak berkurang. Kenapa ya kira-kira ya? Mungkin dari awal tuntutan tugas untuk mengetahui hal-hal yang keterkaitan dengan sejarah secara umum gitu ya. Kalau bukan maksudnya kalau sejarah khususnya sekitar apa sejarah kebudayaan, sejarah perjuangan bangsa itu kan sejarah dasar itu ya di sekolah-sekolah kan udah ada ya. Nah, jadi tuntutan untuk mengetahui lebih luas soal apa sejarah lebih mendalam lagi pada umumnya itu memang dari mulai sekolah ini ya memang mungkin tidak ada sekarang ini ya. Jadi ya mereka tidak berusaha untuk menggali dan untuk lebih mengetahui, padahal yang dimaksud dengan apa sejarah anggaplah Nusantara ini tidak hanya sekedar mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah perjuangan di daerah-daerah gitu, tidak hanya itu, sangat luas sekali gitu ya, terutama sejarah tentang kerajaan-kerajaan sebelum era kemerdekaan itu kan hampir di setiap daerah memiliki sejarah kerajaan. Tapi itu tidak terlalu luas dibahas di sekolah saat ini mungkin ya. Artinya ya memang kalau untuk di tingkat pendidikan sekolah itu ya intinya kan memang lebih banyak kepada apa namanya inti-intinya saja. Mungkin pada masa kerajaan itu misalkan kerajaan A pada masa kejayaan siapanya ya mungkin ya seperti itu aja. Itu kan kerajaan B pada masa siapa kejayaannya kan rajanya gitu. Terus apa namanya kerajaan apa. Tapi untuk secara lebih mendetail lagi mungkin ya lebih mendalaminya lagi mungkin yang agak berkurang ya. Karena memang itu memang harus didalami secara mandiri ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan pelajaran di sekolah ya itu mungkin secara globalnya ya. Tapi hanya untuk lebih mendalami lagi kita memang harus menggali secara mandiri gitu. Mungkin kan untuk sebagian orang ya kata Kang Bobi tadi, setelah di sekolah-sekolah ya mungkin pelajaran cuma sampai perjuangan sama aja untuk kerajaannya. Mungkin untuk sebagian orang malas mempelajari karena mengingat sejarah itu mengingat masa lalu, mungkin kayak gitu aja kan. Ya karena gimana ya? Karena harus sematnya contohlah sekarang zaman gadget ya. Kita tuh harus mengembangkan teknologi, intinya harus jangan di gadget itu diperlihatkan era-era barat ya, harus kita perkenalkan orang-orang sejarah-sejarah kita terdahulu kan gitu. Nah, justru itu di era sekarang ini dengan lebih marak berkembangnya gadget itu kan sebenarnya kalau kita berminat untuk lebih menggali itu lebih mudah gitu ya. Betul. Karena fasilitasnya lebih anggaplah udah di tangan gitu saat sekarang ini, dan sebagian besar bahkan mungkin hanya beberapa saja yang tidak memiliki gadget itu kan. Jadi ya kalau kita zaman dulu kan betul-betul harus nanya, bertanya, berkunjung ke tempatnya secara langsung kan. Kalau sekarang hanya dengan membuka gadget aja udah tahu ya. Iya, bermain membuka gadget aja kita bisa tahu lebih banyak sebetulnya. Ya kalau dulu kita nggak nanya sama orang tua, mungkin nggak dikasih tahu kan ya, ini tempat apa. Kalau zaman sekarang enaknya kita tinggal buka gadget, klik lah di situ udah bermunculan ya seperti itu. Ya kan mungkin kalau untuk zaman sebelum berkembangnya maraknya gadget ini, ketika kita ingin mengetahui mengenai informasi sejarah masa lalu itu kan selain memang bertanya ke orang tua, kita harus mencari buku. Iya, buku. Dan selain memang buku sejarah yang yang ada di sekolahan, ada di sekolah gitu, ya kita harus mencari referensi buku-buku lain kan gitu. Ketika itu kan untuk mendapatkan sebuah buku itu kita harus perjuangan banyak yang tidak mampu untuk membeli
buku-buku semacam itu ya. Dan juga kita juga kan tidak tidak ya belum memahami gitu kan mana kategorinya. Memang buku ini mengulas lebih dalam lagi memang mengenai catatan sejarah itu, ataukah memang buku ini hanya secara garis besar juga kan. Betul Kang, betul. Gitu. Jadi memang dengan kondisi sekarang sebetulnya lebih mudah ya. Ini mudah kalau minatnya itu ada. Jangankan informasi sejarah, informasi yang lainnya pun mudah banget ya. Gampang kita mencarinya. Baik, ya seperti mengenai situs-situs purbakala, situs-situs peninggalan kerajaan terdahulu kan sekarang sangat mudah sekali kalau kita baca atau mencari di gadget kan gitu. Betul. Iya, betul Kang. Jadi informasi itu lebih lebih cepat lah gitu kan. Memang karena kan dengan banyak kita mengetahui gitu dari sisi-sisi sejarah masa lalu nenek-nenek moyang kita akan lebih mencintai gitu dengan itu. Kalau pengetahuannya hanya sekedar ini, jadi justru nilai kecintaannya, rasa keingintahuannya itu ya relatif tidak ada kan. Cukup sampai di situ aja Kang Ya. mungkin. Tapi memang perlunya sosialisasi intinya kan. Betul. Dengan sosialisasi dari berbagai macam pihak untuk lebih mengenal lagi gitu kan, memperkenalkan lagi, khususnya ya dimulai dengan situs-situs ya. Nah, gitu kan. Dimulai dengan situs-situs sejarah. Ya baik situs-situs canggih atau situs-situs purbakala yang memang bisa dibilang sudah familiar gitu kan, banyak yang tahu. Selain itu ya hendaknya juga banyak pun yang mensosialisasikan, menginformasikan mengenai situs-situs ya bisa dibilang tidak begitu familiar ya. Betul. Disebut baru mungkin tidak baru gitu kan, tapi mungkin baru agak didengar lah kan gitu. Betul. Mungkin kan baru didengar atau baru. Memang banyak sekali situs-situs besar, tapi karena memang mungkin sosialisasinya yang minim, sehingga banyak yang tidak mengetahui gitu. Banyak beritanya terpendam. Iya. Walaupun itu situs diketemukannya udah lama Kang. Iya. Ya artinya kan memang sebetulnya dengan kondisi sekarang itu gadget dengan informasi atau gadget ini kan kita lebih mudah sebetulnya. Iya. Ya seperti informasi dengan contoh lah, kita dulu mana dengar sih namanya situs Gunung Padang kan? Iya. Betul. Zaman Gunung Padang ya. Gunung Padang itu kan begitu masif informasinya, familiarnya ketika mulai gadget mulai marak. Mulai marah gitu. Situs Batu Jaya juga kan. Nah, itu kan sebetulnya ya mempermudah jika kita ingin mendalaminya lagi. Ya sekarang kondisinya juga bisa dibilang kayak situs Gunung Padang atau Batu Jaya Karawang itu kan sudah terkenal lah, sudah familiar, banyak orang yang mengetahui. Tapi kan yang lebih kita pun harus lebih, sebetulnya semua pihak itu, bagi para pencinta sejarah atau siapapun itu ya bisa mengangkat lagi situs-situs yang lainnya yang memang dirasa kayaknya belum familiar, tapi sebetulnya ini situs yang Cukup besar Kang. cukup besar Ya. seperti itu kan. Itu kan banyak juga situs-situs yang seperti itu ya. Ya, Banyak, betul, ya. betul. Gitu. Jadi situs yang tidak terlalu familiar, tapi sebetulnya situs ini ternyata dari zaman prasejarah gitu kan, sebelum Ya. Masehi kan banyak yang kayak gitu ya. Gitu. Justru istilahnya? Ya itu tadi karena minat menggali informasinya itu minim, jadi ya yang sesungguhnya itu merupakan suatu peninggalan sejarah yang luar biasa, yang sangat besar. Namun banyak orang yang tidak mengetahuinya, seperti yang dikatakan Pablo tadi ya, karena memang akibat sosialisasi yang kurang juga ya. Seperti contoh yang ya sekarang mulai ramai dikunjungi, mulai ramai dibicarakan juga, seperti situs Batu Peti yang di Purwakarta ya. Purwakarta itu kan. Itu merupakan suatu situs yang luar biasa itu. Dimana itu ya disenyalir usianya hampir bisa dikatakan sama dengan usia dari situs Gunung Padang. Ya, Bro. betul. Yang situs Batu Peti itu kan memang
apa memang itu situs yang sudah lama ya sebetulnya ya. Sebetulnya sudah Iya, lama. sudah lama, Kang. Sudah lama. Sudah lama ditemukan. Bahkan pernah sempat diteliti juga oleh ketika zamannya Bung Karno itu memang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya juga. Jadi, kurang lebih selama diteliti selama 17 hari dan karena emang ada terkendala dengan biaya mungkinnya sehingga terbengkalai lagi. Namun jauh sebelumnya itu sekitar di tahun 1914 kalau nggak salah itu sudah masuk dalam laporan seorang arkeolog Belanda kalau nggak salah bernamanya Ode siapa gitu agak sulit saya menyebutnya ya. Itu sudah masuk laporan di apa itu di Dinas Keperbakalaan Hindia Belanda itu di tahun 1900. Bayangkan Kang, di tahun 1921 kalau nggak salah itu udah masuk. Sudah masuk. Nah, sekarang sudah tahun 2023 ya. Nah, berapa ratus tahun itu. Itu kan memang apa yang cukup menariknya dari situs batu peti itu kan ternyata antara keyakinan dari masyarakat setempat dengan peneliti itu berbeda ya. Betul. Keyakinan dari hasil ya maksudnya keyakinan kalau dari hasil peneliti memiliki keyakinan dari hasil penelitian ini tempat apa dan sedangkan dari warga setempat ini memiliki keyakinan ini dulunya tempat apa kan itu terjadi menariknya itu agak ada perbedaan ya. Itu dia karena memang kan situs batu peti ini dia merupakan sebuah peninggalan megalitikum di abad prasejarah ya di tahun di masa prasejarah maksudnya. Dia berusia kurang lebih sekitar 2400 sebelum Masehi menurut para ahli para arkeolog. Namun cerita yang berkembang di masyarakat itu merupakan peninggalan dari dalam cerita rakyat itu Yang legenda itu. Sangkuriang. Ya, betul. Yang legenda itu. Sangkuriang. Tapi kalau saya melihat sih itu ada satu perbedaan maksudnya yang merupakan peninggalan dari zamannya yang diyakini sebagai peninggalan dari Sangkuriang itu adalah rentetan batu-batu kursi yang berada di pinggir bendungan Waduk Jatiluhur itu. Waduk Jatiluhur. Di mana itu dipercaya sebagai tempat untuk menyaksikan ketika Sangkuriang itu akan berbulan madu dengan calon istrinya Dewi Dayang Sumbi. Dan hal itu tidak sampai terlaksana karena ya dikatakanlah sebuah tipu muslihat yang membuat proyek yang sedang dilakukan oleh Sangkuriang sebagai syarat untuk mempersunting Dewi Dayang Sumbi itu gagal. Jadi dalam artiannya yang keyakinan itu bahwasanya itu peninggalan dari Sangkuriang jadi bukan batu petinya ya. Jadi batu Kalau saya sih kursinya. punya persepsi seperti itu. Jadi rentetan batu kursi itu yang merupakan peninggalan dari masa Sangkuriang itu ya. Yang menurut cerita rakyat itu Sangkuriang. Tapi kalau untuk situs batu petinya itu sendiri, ya di mana hasil penelitian uji karbon itu kan di kedalaman 3 meter itu dia usianya udah sampai berapa? 1600 Sekitar 1600 tahun sebelum Masehi kan. Sedangkan di kedalaman 7 sampai 9 meter itu disinyalir usianya 2400 sebelum Masehi gitu. Berarti kalau dengan kondisi ya maksudnya kan dengan kondisi bahwasanya itu kategorinya sebelum Masehi berarti ya kategorinya masuk zaman prasejarah. Masuk zaman prasejarah yang memang ya bisa dikatakan itu belum mengenal tulisan ya. Ya. Kalau ini bicara kita di Nusantara ini kan zaman prasejarah itu. Tapi yang menariknya lagi ya menurut para ahli situs batu peti ini disinyalir ini pada kala itu teknologinya udah cukup tinggi ya. Betul Kang, karena memang struktur dari konstruksi bangunannya itu walaupun memang tidak menggunakan belum menggunakan semen dan pasir ketika itu ya, mereka sudah memiliki teknik kunci batu gitu ya. Jadi antara satu batu dengan yang itu saling mengunci gitu Kang. Dan konon itu sebagai perakatnya digunakan serbuk kapur dan telur Telur angsa telur itu. dari Ya, telur telur angsa.
menurut hasil penelitian para arkeolog itu ya. Artinya ya memang ketika itu di era prasejarah pun nenek moyang kita sudah mempunyai teknologi yang maju gitu. Tapi maksudnya ya dalam artian dengan kondisi apa teknologi arsitektur yang pada kali itu sudah cukup maju, ya bisa berarti ya disinyalir mungkin gini ya, kalau pemikiran kita itu dengan teknologi yang sebegitu diperkirakan teknologi sebegitu majunya, berarti pada saat itu yang berada di situ ya bisa dikatakan satu peradaban, satu kelompok masyarakat yang memang sudah ya bisa bilang bukan kelompok kecil berarti kan. Pastinya itu kalau kita melihat dari segi bangunan yang semacam itu ya itu merupakan suatu kumpulan masyarakat yang ketika itu mungkin memang sudah cukup besar kan. Sudah cukup besar rasa-rasanya, karena kalau diduga bahwasanya disinyalir teknologi sudah cukup maju, berarti kan sudah ya bisa dibilang sudah memang satu kehidupan, satu wilayah yang besar lah kan. Betul. Seperti itu kan, dengan menggunakan tadi diperkirakan serbuk kapur dengan telur angsa itu. Betul. Nah itu memang, tapi memang di sini bahkan ini ya saya juga bingung juga kenapa ini dinamakan situsnya Batu Peti ya. Ya mungkin karena memang bentukan batunya itu ya menyerupai peti, kotak-kotak itu yang menyerupai peti barangkali. Ya mungkin mengambil dari segi bentuk batunya itu ya. Gitu kan. Ya mungkin masyarakat sekitar makanya dinamakan Batu Peti itu mungkin bentukan batu itu hampir menyerupai peti mati itu kan. Jadi sehingga ya dinamakan ya Batu Peti itu ya. Nah ini kan sebetulnya ya seperti ini nih, seperti situs Batu Peti yang berada di Purwakarta ini kan ya dengan kategorinya ini masuk kategori megalitikum kan ya langkah lebih baiknya kan ini bisa disosialisasikan lagi ya. Ya selayaknya lah seperti itu ya. Sehingga kan bisa menambah wawasan gitu kan. Apalagi ya banyak situs-situs yang mulai gitu kan, mulai dalam artian mulai diperkenalkan, walaupun sebetulnya situs-situs udah lama, cuma sudah mulai pengembangan lah ya, apalagi kalau misalkan situs-situs tersebut bisa masuk dalam kurikulum pendidikan ya. Gitu. Jadi sehingga ada timbul dari para peserta didik itu memang untuk lebih mengetahui lagi tempat tersebut kan gitu. Apalagi memang lagi khusus dari Batu Peti ini, lagi-lagi lokasinya itu situs ini berdekatan dengan, kalau bicara Waduk Jatiluhur kan tidak jauh. Betul. Ya, Waduk Jatiluhur dengan situs Batu Peti ini. Ya itu jaraknya hanya sekitar 200 sampai 300 meteran. Tapi Waduk Jatiluhur ini maksudnya ini Sungai Citarum kan? Iya, itu kan bendungan Citarum. Sungai Citarum ya. Ya, berarti kan masih wilayahnya. Dalam artian maksudnya tidak jauh dengan sumber air gitu. Ya. Maksudnya di situ dengan ada sumber air itu karena ada Waduk Jatiluhur, atau mungkin dulu belum ada waduk. Belum ada waduk dulu ya. Ada bendungan. Artinya tidak jauh dengan aliran sungai Jatiluhur. Sungai itu. Bahkan kan yang lebih menariknya ada sejarawan bilang itu rumahnya para guru. Mungkin ya kata Kang Pablo tadi ya kemungkinan di situ bekasnya para kalau sekarang perkampungan mungkin ya, makanya dibilang rumahnya para guru itu. Ya kalau kita melihat itu kan mungkin ketika itu ketika situs Batu Peti itu dibangun, bukan tidak mungkin itu waktu itu posisinya ada di pinggir sungai. Karena kan sering berjalannya waktu mungkin sungai semakin menyurut semakin mengecil. Ketika itu mungkin memang posisinya memang ada di pinggir sungai, tapi Allah alam itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Tapi selain itu kan ada yang lebih menarik lagi ya, memang ini seakan-akan menjadi ciri khas di mana situs-situs yang berada di wilayah Jawa Barat khususnya. Betul. Bahwasanya di situs Batu Peti ini ya menurut para ahli pun yang saya juga baca dari artikelnya itu, bahwasanya disinyalir ada susunan terasering itu 13 teras seperti menyerupai punden berundak. Ya betul. Nah itu. Nah ini
Nah, jadi seakan-akan ini menjadi satu ciri khas di tempat-tempat peninggalan bersejarah di wilayah Jawa Barat, selalu saja peninggalannya itu berbentuknya itu punden berundak ya. Bahkan ini 13 teras ya. 13 teras kan. Ya kita mikir secara sederhananya, secara logika sederhananya. Kalau kita melihat Gunung Padang dengan 5 terasnya sudah bagaimana besarnya gitu kan. Seperti itu. Jadi yang contoh sederhananya, apalagi ini 13 teras punden berundak. Punden. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah memang 13 teras ini memang berbentuk punden berundak ini, atau seperti semacam apa ya? Tangga begitu ya. Apa tangga ya? Apa hanya sekedar tangga, atau memang urutan teras kan gitu ya memang. Tapi kalau tangga, tentunya pasti kemungkinan para ahli menyebutkan tangga dong. Ya betul. Tapi para ahli menyebutkan 13 teras. Jadi kalau kita lihat ya bisa dikatakan ya, kalau misalkan secara ukuran, kalau tangga itu kan hanya berukuran kecil-kecil saja gitu. Tapi kalau dia panjangnya itu melebihi dari ukuran-ukuran normal biasa, ya bisa dikatakan begitu ya. Itu merupakan suatu teras sharing sebuah punden berundak gitu. Walaupun luasannya itu ya hanya kecil-kecil saja gitu, tapi susunannya merupakan teras sharing dari punden berundak. Barangkali seperti itu kalau analisa saya. Jadi kan itu memang kayak seakan-akan dalam maksudnya ya selama kita menelusuri, mencari informasi ya keterkaitan dengan sejarah, ya lebih khususnya di wilayah Jawa Barat ini kan, wilayah Jawa Barat ini lebih cenderung itu banyaknya itu bentuknya punden-punden berundak gitu, termasuk seperti situs batu peti ini yang berada di Purwakarta. Ya. Nah itu memang jadi seakan sudah menjadi ciri khas tersendiri, bahwasanya pada masa lalu itu kebudayaannya maksudnya kebudayaannya itu menggunakan sistem seperti itu. Ya bahkan kan yang lebih menarik lagi, di batu-batunya itu ya ditemukan gambar yang menyerupai matahari. Ya dengan begitu dengan ditemukannya di situs batu peti itu ada gambar matahari, yang diduga gambar matahari, ya bahwasanya bisa dimungkinkan pada kala itu bahwasanya batu tersebut atau lambang lah kalau gambar matahari itu sebagai media persembahan mungkin atau media ritual kepada sang maha kuasa mungkin pada kala itu ya. Ya bisa diartikan semacam itu mungkin ya. Karena kan ya memang fungsi punden berundak sendiri biasanya kalau kita bertanya kepada para juru pelihara dari setiap situs megalitik punden berundak itu, biasanya memang konon bahwa punden berundak itu difungsikan untuk sebagai sarana penyembahan kepada arwah leluhur gitu ya. Seperti itu. Ya itu memang kan kita tidak bisa, bahwasanya kan maksudnya bahwa pada saat dahulu itu kan masa itu jam sejarah di kita ini ya memang kan ya kita tidak bisa memastikan kan dalam artian kepercayaannya itu apa gitu kan. Itu ya. Ketika itu ya pastikan ya berdasarkan informasi, berdasarkan literatur itu ya dalam kepercayaannya itu ya menggunakan kegiatan yang seperti biasanya gitu. Nah itu jadi makanya sehingga dengan ditemukannya seperti ada gambarnya matahari di batu tersebut ya diduga bahwasanya pada kala itu ya memang matahari itu sebagai media untuk persembahan kepada sang maha kuasanya kan gitu pada kala itu. Nah itu memang kalau bicara lagi ini antara situs batu peti dengan situs batu kursi yang tidak berjauhan yang membuat Jatiluhur. Nah kalau dari batu peti ini kan diduga dari kalangan ahli kan
bahwasanya ini masuk kategorinya zaman prasejarah karena 1600 sebelum Masehi ataupun 2400 sebelum Masehi. Betul. Nah, sedangkan zaman Sangkuriang kan masuk kategorinya sudah zaman sejarah ya kan. Nah, ya berarti maksudnya gini, maksudnya kalau misalkan batu kursi itu adalah memang peninggalan dari zaman Sangkuriang, tidak menutup kemungkinan Sangkuriang pun mempergunakan situs Tersebut. bangunan ini Iya, dong. betul. Secara sederhana logikanya seperti itu. Ya, segala kemungkinan sudah terjadi ya. Mungkin karena memang beliau memilih tempat itu sebagai apa ya, sebagai tempat untuk ya menurut kepercayaan masyarakat berbulan madu dengan calon istrinya yang Sumi nanti setelah memperoleh istrinya. Itu menurut bisa diartikan bahwa itu merupakan suatu tempat yang bisa dianggap spesial gitu buat Sangkuriang ini tuh untuk membangun rentetan batu kursi yang ada di pinggir dari kalau ketika itu mungkin belum ada waduk ya, di pinggir sungai Citarum itu. Ya maksudnya kan ya ketika apa bahwasanya disinyalir itu adalah peninggalan Sangkuriang yang dimana situs batu peti tidak jauh ya, kayaknya kayak kecil kemungkinan Sangkuriang ini tidak mempergunakan situs batu peti ini ya. Makanya kan ya kita harus coba berpikirnya secara sederhana logikanya. Pada kala itu ya situs batu peti itu memang dalam artinya bukan merupakan situs, rasa-rasanya kan, rasa-rasanya bukan merupakan situs, tapi memang dipergunakan untuk ya kegiatan masyarakat pada kala itu ya. Betul. Pada saat zaman Sangkuriang itu. Ya makanya masyarakat sekitar situ kan meyakini bahwasanya wajar ketika situs batu peti pun dianggap peninggalan Sangkuriang. Sangkuriang. Karena posisi dengan antara peninggalan batu kursi dengan ini jaraknya tidak terlalu jauh, Sekitar 200 meter saja. tapi rasa-rasanya kapan waktu kita kayaknya harus Insya Allah, sana Kak. ya, Harus. kapan waktu ya gitu. Jadi Soalnya menurut para ahli bahkan lagi diteliti situs batu peti ini kalau sudah terbongkar bisa mengguncang dunia. Oh, lebih seru juga kan? Iya, bahkan lebih menyelik Gunung Padang kalau udah terungkap Kang ya. Ya artinya kembali lagi dan lagi situs-situs semacam ini kita temukan di sekitaran Jawa Barat. Jawa juga Kang ya. Jawa Barat, di mana setelah adanya seperti kita ketahui adanya situs Gunung Padang, ada situs Al-Syadoma, sekarang Situs yang batu peti. lagi naik daun itu situs batu peti. Yang mudah-mudahan saja lebih bisa terungkap lagi ya sisi-sisi Situs-situs misteri yang dari lainnya mungkin. situs batu peti ini. ya, artinya kan memang mulai banyak lah situs-situs yang sekarang ini mulai apa namanya Terungkap ya Kang. terungkap, mulai dilakukan penelitian lebih lanjut, pengembangan lebih lanjut kan gitu. Memang kan di sini apa namanya perlunya juga dukungan, Ya, itu. perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait juga ya, Betul. gitu kan. Ketika itu memang dalam artian telah ditemukan, alangkah lebih baiknya pun didukung untuk pengembangannya kan. Pengembangannya dalam artian ya selain mengenai informasi mengenai keberadaan situs tersebut, mengenai informasi itu tersebut, penelitian situs tersebut kan, dan juga sosialisasinya kan, Ya. sosialisasinya seperti itu kepada ya dalam artian kepada seluruh masyarakat kan, jadi sehingga masyarakat sendiri banyak tahu ya. Ya khususnya lagi ya tempat tersebut benar-benar bisa jadi paten nih dalam artian tidak terganggu gugat kan kayak Ya. gitu. Tapi kalau ini sih sudah memang lokasinya memang berada di sekitaran wilayahnya perhutani ya itu. Iya, Ya. betul. Oh, itu Perhutani itu udah milik pemerintah kalau salah itu. lapor pemerintah ya. Yang masih ada keluhan di masyarakat mungkin untuk jalan ke lokasi Kang masih dalam tanah, lokasi tanah kan gitu. Jadi mungkin kalau hujan licin kayak gitu ya, mungkin untuk destinasi wisata mungkin semakin bertambah ya untuk di wilayah Purwakarta ya, selain Jatiluhur kan ada situs batu peti kan gitu yang disayangkan masyarakat, yang dikeluhkan lah oleh masyarakat sekitar situ. Untuk akses ke lokasi situs batu petinya masih dalam
jalannya masih tanah, belum ada corak-corak kayak gitu. Nah, itu akan makanya kan itu salah satu bagaimana bentuk perlunya dukungan dari Nah pihak itu terkait ya. itu yang nomor satu kan. Perlu dukungan dari pihak terkait, intinya adalah bagaimana akses menuju tempat tersebut gitu kan, biar lebih dipermudah lagi. Ya. Gitu. Setidaknya kalau misalkan akses ke tempat tersebut bisa layak gitu kan untuk dilewati sehingga banyak pengunjung, itu bisa membantu kehidupan perekonomian di itulah, masyarakat sekitar situ kan. Itu kan bukan jadi berjalan bertambah lagi lah jalan roda perekonomian di wilayah itu kan. Betul. Mulai berputar lah ya, selain destinasi wisata Jatiluhur kan makin bertambah. Nah, itulah memang pentingnya bagaimana dukungan dari pihak-pihak terkait memang yang selama ini banyak sekali ya, seperti semacam kita melakukan kunjungan ke berbagai tempat kan, ada ya banyak tempat lah yang memang aksesnya agak sulit. Ya, betul. Sebagian udah lumayan bagus. Yang banyak ya, ada beberapa yang mengeluhkan mengenai hal itu kan, Ya, betul. mengenai masalah dukungan dari pihak terkait itu, khususnya mengenai akses jalan gitu ya. Bagaimana ya, intinya kan ya orang-orang di sekitar situ ataupun apa namanya yang merawat membersihkan tempat itu kan yang memiliki keterbatasan. Tentunya artinya di sini ada pihak terkait yang memang harus bisa membantu, bisa mensupport, mendukung di tempat tersebut biar lebih lestari gitu kan. Sehingga ya disebut cagar budaya itu memang betul-betul cagar budaya, sehingga apa bisa membudayakan gitu, membudaya di seluruh masyarakat. Nah itu makanya perlulah dukungan dari pihak-pihak terkait. Nah kembali lagi kan ke kita membahas mengenai dari situs Batu Peti ini gitu kan. Ini karena kan wilayahnya berada di daerah Purwakarta ya. Daerah Purwakarta ini itu kan kalau nggak salah, kalau kita masuk ke zaman masa kerajaan, mungkin masuk zaman masa kerajaan, itu kayaknya lebih dekatnya pada kerajaan Galuh ya, untuk dari segi lokasinya gitu. Karena dia berada di sisi sebelah barat dari Sungai Citarum, itu kayaknya seperti maksudnya ke arah Tarumanagara kan. Karena ya? Sungai Citarum ini merupakan perbatasan antara Galuh dengan Kerajaan Sunda ketika itu. Jadi memang ya berarti Sudah melewati perbatasan. melewati perbatasan. Sudah jadi perbatasan. Jadi bahwasanya dimungkinkan itu situs Batu Peti ini pada masuk zaman kerajaannya itu pada masa kerajaan Sunda berarti kan. Betul. Berarti kerajaan Sunda itu pemimpinnya itu sang rajanya itu Maharaja Tarusbawa kan ya. Kalau Maharaja pertamanya ya. Maharaja pertamanya kan itu Maharajanya itu Sang Tarusbawa. Ya karena memang kan terakhir dari Tarumanegara itu kan memang di kerajaan Sunda itu kan saya adalah seorang Sang Tarusbawa. Nah itu jadi kan bahwasanya kembali lagi maksudnya adalah pada masa kerajaan, tentunya kan tempat ini pasti kemungkinan itu dipergunakan juga. Karena kan kita tidak mengetahui berdasarkan catatan sejarah pada masa kategori zaman prasejarah itu kerajaan siapa kan? Betul. Kan? Kita kan bicara untuk coba memahaminya peradaban pada kala itu, kelompok masyarakat pada kala itu siapa kan gitu kan, mencoba mendeteksinya. Tapi kalau kita mencoba menganalisanya lebih dalam mengenai wilayah kerajaan, ya memang lebih dekatnya masuknya kepada kerajaan Tarumanegara, gitu kan. Jadi kerajaan Tarumanegara ya memang wilayahnya sampai perbatasan dengan Sungai Citarum. Ya memang kan tidak, ya kalau rasa-rasanya juga kan dengan situs Batu Jaya juga tidak terlalu jauh ya. Dengan Purwakarta dengan Kerawang gitu kan. Ya kalau untuk wilayah air masih satu jalur kan. Satu jalur Ya, kan. itu kan Citarum dari arah baratnya baratnya dari Bandung kan ya, dari Raja Mandala itu masuk ke Purwakarta, dari Purwakarta masuk ke Karawang, ya itu kan masih satu deretan lah. Ya menurut kemungkinan emang iya itu
rasa-rasanya ya Hmm. mengalami sana memang masuklah ke wilayah kerajaan Tarumanagara itu. Ya kan contoh seperti Batu Jaya sendiri kan Iya, dekat di dengan Sungai Citarum. Citarum. Jadi memang logis ketika tadi Kang Boris bilang situs Batu Peti ini adalah tempatnya para guru ya. Iya, betul. Ya, sejarawan. Memang menurut para sejarawan itu disenyali sebagai itu merupakan sebuah kuil ya, Ya, sebuah kuil. yang bisa masuklah kalau untuk kita analisa ya Kang, untuk ya makanya mungkin di situ makanya dibilang tempatnya para guru. Kalau untuk dimasukkan kita ke zamannya era kerajaan Tarumanagara mungkin iya. Ya kalau secara wilayah situs Batu Peti ini berada di wilayahnya Tarumanagara. Iya. Tapi mungkin secara penggunaan ketika zamannya Tarumanagara itu masih dipergunakan ya. Tapi untuk pembangunannya sendiri dia usianya jauh lebih tua dari era Tarumanagara ya. Dimana Tarumanagara itu kan di abad ketiga ya, abad ketiga sama abad ke-8 Masehi, dan ini Jauh. 2400 tahun sebelumnya gitu. Ya. Ya dalam artiannya bahwasanya situs tersebut pun pada masa Tarumanagara pun dipergunakan kan gitu. Ya besar kemungkinan itu masih dipergunakan ketika Karena zaman Tarumanagara. apalagi kan memang berdekatan dengan situs Batu Jaya yang konon ya berdasarkan ada pendapat juga bahwasanya situs Batu Jaya pun merupakan tempat pendidikan juga kan. Iya. Tempat pendidikan. Jadi ya maksudnya saya analisa berpikir saya jadi begini ketika Kang Boris bicara bahwasanya situs Batu Peti ini tempatnya para guru, ya saya mengingat pada situs Batu Jaya itu kan. Yang dimana situs Batu Jaya ada pendapat itu merupakan tempat pendidikan. Kuil juga itu. Nah sedangkan itu satu jalur kan, satu jalur Sungai Citarum. Ya, jadi rasa-rasanya ya dimungkinkan juga situs dari Batu Peti ini memang dipergunakan oleh kerajaan dari Tarumanagara. Gitu. Ya istilah katanya ya mungkin head office-nya lah, kantor pusatnya mungkin saja di situs Batu Peti kan gitu Mungkin. kan. Kalau bicara situs Batu Peti itu tempatnya para guru dan bagaimana untuk pendidikannya itu di situs Batu Jaya. kan gitu. Nah, itu. Berarti ya jadi ya kalau seperti itu ya jadi saya berpikirnya ini ya jangan-jangan memang antara Batu Jaya dengan Batu Peti ini ada keterkaitan satu sama lain. Tapi sistem ininya juga sama loh kan. Kan waktu kita ke Batu Jaya sistem teknologinya juga sistem mengunci. Kalau sistem itu ya anggaplah kalau di Batu Jaya itu memang sudah mengenal teknologi ya. Iya. Memang sudah mengenal teknologi ya. Memang itu sudah masuk eranya sejarah gitu, di mana bangunan-bangunan itu memang udah diwarnai oleh teknologi-teknologi yang bisa dikatakan canggih ketika itu ya. Dan kalau perbedaannya hanya saja bahan sebagai konstruksi bangunannya itu ya yang berbedanya mungkin dari bahan ya. Kalau dari situs Batu Peti itu ya bahan utamanya adalah batu-batu. Sedangkan untuk di Batu Jaya ini dia bahan utamanya adalah dari batu bata sebagai bahannya. Dari tanah liat itu Kang ya. Batu bata yang betul-betul sudah dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan bentukannya, ya itu dibuat seperti itu. Jadi berarti dimungkinkan bahwasanya situs dari Batu Jaya ini dari segi teknologi arsitektur pembangunannya dengan tutup kemungkinan mengikuti dari sistem arsitektur Bisa pembangunan jadi situs seperti Batu Peti. itu. Ya, Iya. sistem penguncian itu Penguncian, ya. Gitu. Yang dimana kan untuk situs Batu Peti ini menggunakan serbuk kapur dan telur telur angsa itu. gitu kan. Yang dimana situs Batu Jaya pun hampir menyerupai seperti itu kan. Gitu. Cuma kalau situs Batu Jaya kan mungkin bukan sama kapur juga kan ya. Pada saat dari tanah liat. Dari ketika tanah liat. untuk Ya untuk perakat sama. Kalau perakatnya dari
sama dari putih telur juga kalau nggak salah. Telur kan. Nah, itu berarti ya memang antara situs Batu Jaya dengan Batu Peti ini ya rasa-rasanya memang ya kalau menurut pendapat saya sih ada terkaitannya, ada keterkaitan satu sama lainnya. Nah, itu yang memang apa yang ya harus kita dalami juga kan. Betul. Harus kita dalami juga mengenai informasi fungsi dan penggunaan dari situs Batu Peti pada kala itu dengan situs Batu Jaya kan, apakah memang ini ada satu benang merah satu sama lain atau tidaknya. Cuma karena ngelihat dari posisi yang berdekatan dan fungsi kayaknya rasa-rasanya ada kan kayak gitu. Nah itu jadi kan apalagi namanya sama-sama yang satu Batu Peti satu Batu Jaya kan. Kayak jauh berbeda kan untuk Kayak jauh beda kan gitu. Ya intinya kan itu adalah memang dari batu. Nah ini memang kan informasi-informasi yang seperti ini yang memang sangat perlu sekali itu namanya diinformasikan ya, disosialisasikan kepada kita semua gitu kan. Ya apalagi kalau misalkan ada apa namanya satu ya dalam artian ya dari satu ahli atau apa yang benar-benar ya untuk melakukan riset, memang kan ada namanya tim riset mandiri itu kan yang dijalankan dari situs Batu Peti ini kan, kurang lebihnya hampir sama seperti yang dijalankan di situs Gunung Padang kan, yang melakukan riset mandiri. Nah, tapi memang kembali lagi para peneliti ini kan harus mendapatkan dukungan lebih gitu kan, sehingga mereka pun bisa menjalankan tugasnya itu bisa lebih maksimal lagi, dibuka akses lebar-lebarnya kan, ya kan manfaatnya buat kita juga ya. Betul. Gitu kan. Buat generasi-generasi yang akan datang ya, itu loh. Ya moga-moga aja ya ke depannya. Amin, Kang. Mudah-mudahan aja ke depannya jadi biar lebih apa namanya bermanfaat lagi. Asik juga ya ngobrolin gini. Aduh. Nah, ini moga aja kan apa dari obrolan kita ini kan bisa menambah masukan ya, dari bisa menambah informasi juga kan buat teman-teman yang menyaksikan video kita kan. Bahwasanya ternyata di Nusantara ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang tidak familiar, tidak begitu terkenal, tapi fenomenal, memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ya, apalagi yang kita bahas ini kan situs Batu Peti yang kata Kang Boris tadi, kalau misalkan ini bisa terungkap itu bisa mengguncang dunia. Situs di Jawa Barat luar biasa kan ya. Luar biasa kan seperti itu. Kan. Nah maksudnya mengguncang dunia ini kan apa kan Ya, gitu? betul. Apakah memang merubah apa namanya merubah perjalanan tatanan sejarah kan, sejarah dunia atau seperti apa gitu? Dengan situs Gunung Padang aja kan cukup mengguncang kan seperti itu. Apalagi misalkan ini tambah lagi dengan situs Batu Peti Peti bisa diungkap, luar biasa. ya, mudah-mudahan aja kan gitu. Biar lebih jelas lagi gitu kan mengenai catatan sejarah di masa lalu. Bahwasanya ya negara kita ini Nusantara ini adalah memang suatu apa namanya negara yang besar, negara yang memiliki sejarah yang panjang dan apa namanya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa dan peradaban yang sangat luar biasa juga pada kala itu. Karena apa ya, buktinya banyak kan seperti itu. Mau apa namanya terbantahkan apalagi dengan bukti-bukti yang ada sekarang ini kan ya. Buktinya apa ya, khususnya itu tempat tempat bersejarah itu kan yang sampai saat ini masih ada dan masih terus dikembangkan. Ini baru satu wilayah, satu provinsi di Jawa Barat. Belum lagi di wilayah-wilayah yang lain kan, baik di Pulau Jawa, sana Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu kan lebih banyak lagi. Nah itu adalah sebagai satu bukti bahwasanya negara kita ini memang adalah negara yang memiliki sejarah panjang, memiliki peradaban yang luar biasa pada masa lalunya. Nah itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita kan, gitu kan, sebagai generasi penerus. Apalagi generasi yang di bawah kita nih, generasi milenial, itu kan harus betul-betul bangga lagi dan bisa lebih mengembangkan. Baik teman-teman, tidak terasa obrolan kita ya, kita bertiga ini
Moga aja obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman semua, gitu kan. Ya intinya kita di sini pada prinsipnya menyampaikan informasi yang tentunya keterkaitan dengan sejarah. Ya lebih kurangnya kita mohon maaf dengan segala kekurangan kita. Ya mohon juga dikoreksi bila mana ada ya dari obrolan kita ini yang memang kurang tepat, gitu kan. Ya bisa tolong dikoreksi, ya bisa disampaikan di kolom komentar ataupun melalui DM, gitu kan, untuk ya perbaikan ke kitanya juga ya. Betul. Ke depannya gitu. Dan juga ya tolong support selalu ya channel kita ya, semakin channel kita terus berkembang bisa menyampaikan informasi-informasi khususnya yang keterkaitan dengan sejarah juga untuk kepada teman-teman semua, gitu kan. Sehingga sama-sama kita untuk bisa lebih menghargai sejarah masa lalu. Baik teman-teman, sekian obrolan dari kita. Jumpa lagi di episode ngopi selanjutnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.